Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Kembali lagi pada mata kuliah etika bisnis. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Etika Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Keuangan. Baik, kami kelompok 5 beranggotakan saya, Tony Kardianto sebagai moderator. Yang kedua ada Dira Zakiyah. Yang ketiga ada Dedi Supriyadi. Yang keempat ada Talia Arianti. Yang kelima ada Pandu Muhammad Said. Dan yang keenam ada Ibu Susi Susilawati. Baik, supaya tidak memperbanyak waktu, kita langsung simak saja penjelasan uraian materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dira Zakiyah, akan mempresentasikan tentang konsep etika, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Sebelum itu, saya minta maaf karena suara saya sedikit agak serak. Mungkin intonasi suara saya kurang terdengar jelas. Untuk mengefektifkan waktu, mari langsung saja ke pembahasan pertama, apa itu etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika dalam hal ini mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang. Manajemen SDM atau sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, etika manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Etika manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada penyebab dan ada tujuannya. Penyebab perilaku tidak etis meliputi 3 aspek, yaitu karyawan memiliki kemampuan kognitif, yang kedua adanya pengaruh orang lain, yang ketiga adanya ethical dilemma. Yang pertama itu dari karyawan memiliki kemampuan kognitif yang rendah menyebabkan tingkat penerimaan yang kurang baik. Yang kedua itu pengaruh orang lain, misalnya keluarga ataupun norma sosial yang menjadi lebih menentukan untuk mempengaruhi perilaku pegawai dalam bekerja. Yang ketiganya itu ethical dilema. Situasi menyebabkan adanya pilihan-pilihan yang muncul yang berpotensi menghasilkan perilaku yang tidak dapat diterima. Ethical dilema muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara personil, organisasi, dan profesional. Ketiga aspek tersebut sangat mempengaruhi pegawai saat bekerja. Konsentrasinya sangat terganggu. Konsep utama dalam penanaman nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, melainkan lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Tujuan tersebut telah disosialisasikan dengan adanya sharing-sharing nilai etika dalam organisasi. Dalam hal ini, setiap anggota organisasi mempunyai status yang sama. Dengan begitu, organisasi membawa komitmen bersama yang diaplikasikan secara bersama pada semua anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyadi. Saya akan menjelaskan tentang etika manajemen sumber daya manusia dan manajemen keuangan. Yang kedua, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan memperoleh pembiayaan atau pembelanjaan dan manajemen aktiva dengan tujuan secara menyeluruh dari suatu perusahaan. Bagaimana etika manajemen keuangan? Manajemen keuangan mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau usaha suatu bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok atau individu dalam lingkungannya. Peranan etika bisnis dalam manajemen keuangan adalah sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab terhadap 3 keputusan pokok manajemen keuangan, yaitu memperoleh pembiayaan, pembelanjaan, dan manajemen aktiva secara efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, menghadapi tantangan dalam mengelola aktivitas secara efisien dalam perubahan yang terjadi pada persaingan antar perusahaan, perekonomian dunia yang tidak menentu. Manajemen keuangan ada 7 di antara lain perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lain untuk periode yang akan datang. Kedua, ada penganggaran keuangan. Merupakan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat pengeluaran dan pemasukan organisasi atau perusahaan lebih signifikan. Dan yang ketiga, ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara yang sesuai dengan prosedur yang ada. Yang keempat, ada pencarian keuangan. Pencarian keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan. Kelima, penyimpanan keuangan. Penyimpanan keuangan mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut di tempat yang aman. Keenam, ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, ketujuh, ada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi kesalahan. Kompetensi. Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain adalah mempertahankan tingkat yang memadai kompetensi profesional dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, melakukan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan, standar profesional, dan standar teknis, membuat laporan yang jelas dan komprehensif untuk memperoleh informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Kerahasiaan, confidentiality. Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain adalah merahasiakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan kecuali bila diizinkan oleh yang berwenang atau diperlukan secara hukum. Berdasarkan subordinat informasi mengenai kerahasiaan informasi adalah sebagai bagian dari pekerjaan mereka untuk memantau dan mempertahankan suatu kerahasiaan informasi. Tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan untuk mendapatkan keuntungan yang ilegal atau tidak etis melalui pihak ketiga. Etika profesi yang ketiga yaitu kejujuran atau integriti. Seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur dan adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Serta tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang akuntan manajemen antara lain: 1. Menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat. 2. Menahan diri dan tidak terlibat dalam segala aktivitas yang dapat menghambat kemampuan. 3. Menolak hadiah, permintaan, keramahan, atau bantuan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan. 4. Mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas. 5. Mengkomunikasikan informasi yang baik dan tidak baik. 6. Menghindari diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi atau perusahaan. Yang keempat, objektivitas atau objectivity. Seorang auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik, kepentingan, dan terpengaruh oleh orang lain. Akuntan manajemen memiliki tanggung jawab antara lain mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif. 2. Sepenuhnya mengungkapkan semua informasi yang relevan yang dapat diharapkan untuk menghasilkan suatu pemahaman dan penggunaan laporan, pengamatan, dan rekomendasi yang disampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penyampaian materinya. Sebelum kita tutup presentasi pada malam ini, saya akan mencoba menarik kesimpulan.
Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penanaman nilai-nilai etika ini bukan hanya untuk kedisiplinan, tetapi sebaiknya lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etika yang lebih berarti. Konsep penanaman nilai-nilai etika yang lebih menekankan pada aktivitas-aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat-nasihat dan serta konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat. Beberapa kriteria standar etika untuk manajemen keuangan yaitu kompetensi atau kompetensi, confidentiality atau kerahasiaan, integritas, dan juga objektivitas. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk sesi tanya jawab. Silakan.